Haleluya, saudara terkasih. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada Roh Kudus. Kita sembah Tuhan kita. Mari kita bergabung bersama dengan kami dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
Ada di doa pagi, doa kita bersama, saudara. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, saudara. Dan pagi hari ini kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat 18. Saya bacakan ayat yang pertama, saudaraku, dan saudara bersama dengan Mia akan membacakan ayat yang kedua, ayat 18. Nanti kita sama-sama membacakannya. Saya akan mulai, saudara. Haleluya. Pelayan-pelayan perjanjian baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat puji-pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datangnya dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran.
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bukankah sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka? Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18 bersama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, puji Tuhan. Ajaiblah Tuhan, saudara, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membuka selubung dari mata kita sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang demikian luar biasa. Nah, hari ini, saudaraku, bagaimana Paulus, saudaraku, menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus ini, ya, Paulus memuji, saudaraku, dikatakan kamu adalah suatu surat pujian yang tertulis dalam hati, bukan dengan loh-loh batu, dikatakan, saudara yang kekasih, ya. Ayat yang ketiga dikatakan karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, ditulis bukan dengan loh-loh batu, tapi ditulis dengan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi kita ini, saudara yang kekasih, adalah tulisan-tulisan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ditulis, dikatakan, bukan dengan tinta, kita ditulis bukan di dalam loh-loh batu, tapi kita ditulis oleh pelayanan roh, ditulis di dalam hati, saudaraku, ditulis dalam daging, dalam hati, dapat dibaca oleh semua orang. Jadi ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, ada perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita yang bisa dibaca oleh orang, yang bisa memberkati orang banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Orang percaya memiliki hukum Allah di dalam dirinya, di dalam diri kita. Orang percaya memiliki hukum Allah di dalam diri kita, dan melalui kuasa Roh Kudus, saudaraku, maka ya hukum yang ada dalam batin kita itu yang terdiri daripada kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain. Itulah hukum yang tertulis dalam hati kita ini. Selalu ada kerinduan mengalir dalam hati kita, kerinduan untuk berdoa. Inilah hukum Allah yang ada dalam hati kita itu, saudara. Kerinduan, kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain. Tiap pagi seperti ini, kerinduan untuk bersekutu kepada Allah ada dalam hati ini. Dan kemudian kasih kepada orang lain, kerinduan untuk mengasihi, untuk mendoakan yang lain. Nah, dan hukum yang tertulis dikatakan mematikan, saudara yang kasih. Tapi roh yang menghidupkan. Hukum yang tertulis itu, saudaraku, hukum Taurat, saudaraku, adalah mematikan. Sebab, saudaraku yang kasih, ya, tanpa dikuasai oleh Roh Kudus, maka termasuk juga Alkitab ini, hukum yang tertulis. Huruf itu mematikan, tapi rohlah yang menghidupkan. Dari dulu mungkin kita sudah punya Alkitab, tapi kita tidak membaca, atau kalau kita baca pun nggak ngerti kita bacanya seperti apa. Tapi Roh Kudus itulah yang menghidupkan. Huruf itu mematikan, hukum itu mematikan.
hukum yang tertulis. Tetapi ketika kita menerima Roh Allah, maka hukum itu dihidupkan. Roh Allah itu menghidupkan. Semakin kita baca firman Tuhan ini, semakin hidup. Bagi orang-orang yang telah lahir baru, bagi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa. Semakin kita baca, semakin hidup firman Tuhan itu, saudaraku. Roh yang mengaruniakan hidup dan kuasa rohani itu, saudaraku yang kekasih, terus bekerja dalam kehidupan kita, memenuhi hidup kita, saudaraku, sehingga ya firman itu hidup dalam hati kita dan itu bisa kita alirkan kepada yang lain, saudara. Ya, kemudian dikatakan ayat yang berikutnya, saudaraku yang kekasih, kemuliaan itu pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar cahaya muka Musa yang begitu cemerlang sehingga orang-orang Israel tidak tahan melihatnya, jika pelayanan itu datangnya dari kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung, saudaraku, bertemu dengan Allah, dia bersekutu di sana, dia berdoa di sana, berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia turun, maka orang Israel takut karena kemuliaan Tuhan yang melingkupi wajah Musa. Tapi dikatakan di sini, kalau itu kemuliaan yang pudar itu masih pudar, saudara. Betapa lebihnya lagi kemuliaan oleh roh itu. Dan roh Allah itu ada sekarang pada kita. Setelah kita lahir baru ada roh Allah dan terus kita kobarkan. Dan terus kita bangun persekutuan kita dengan roh Allah. Betapa mulianya roh Allah itu memimpin kita kepada kemuliaan. 10. Sebenarnya apa yang dahulu yang gak mulia jika dibanding dengan kemuliaan yang menguasai segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti yang dulu itu, ya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, sudah nyata. Perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari perjanjian baru, tapi perjanjian baru itu menjadi nyata. Kuasa roh Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, saudara. Ayat 11, 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca kitab perjanjian lama, tapi syukur bagi Tuhan, kita membuka hati kepada Tuhan, sehingga selubung itu dibuka daripada kita, dan kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, semakin mulia itu, saudara. 14. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati mereka berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertama-tama, saudaraku, merdeka dari dosa, merdeka dari hukum-hukum dosa, hukum maut. Nah, hukum iblis itu, saudara, hukum dosa itu, saudara apa yang kasih, ya, yang mengikat kita, yang menekan kita. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Pembebasan yang kita terima itu, saudaraku, itu dimulai dengan pertama-tama bersatunya orang percaya dengan Kristus dan menerima Roh Kudus. Nah, inilah saudara yang kekasih, pembebasan. Dimulai daripada bersatunya orang percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan kemerdekaan yang disediakan Kristus bukan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, saudara yang kekasih, atau kemerdekaan untuk menutupi kesalahan, tidak. Tetapi kita merdeka dari dosa, merdeka dari tekanan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kemiskinan,
dan kita bebas memuliakan Tuhan. Bukan bebas saudaraku ya sesuka hati kita untuk melakukan dosa, tidak. Tapi justru kita dimerdekakan dari tekanan dosa itu, dari sakit penyakit, dari kegagalan. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita terima Roh Kudus, maka pembebasan itu menjadi milik kita. Nah, kita sanggup melakukan kebenaran. Kita sanggup memuliakan Tuhan, saudaraku. Nah, ayat yang ke-18 saya bacakan kepada saudara lagi, 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kita bersyukur kepada Tuhan, dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita memantulkan Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita dalam tulisan Allah yang dapat dibaca oleh semua orang, kehidupan kita yang diubahkan, kemuliaan Tuhan melingkupi kita, maka kita mencerminkan Kristus. Kristen, pengikut Yesus, Kristen, Kristus kecil yang memberkati banyak orang. Sesungguhnya kehidupan kita ini kehidupan yang memberkati. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Bapak kita Abraham. Aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Olehmu bangsa-bangsa beroleh berkat. Kenapa kita bisa memberkati? Karena kemuliaan Kristus itu ada pada kita. Dan kemudian telah dijanjikan kemuliaan Tuhan itu ada pada kita. Dan jaminan firman Tuhan pada saat ini, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Kenapa tidak terselubung? Karena kita membuka hati kita. Sementara orang Israel itu dikatakan tadi hati mereka telah menjadi tumpul, tidak membuka hati. Selalu mereka memakai pikiran mereka sendiri. Mereka berpikir tentang Tuhan Yesus itu adalah raja seperti raja-raja dunia ini, punya pasukan, punya istana yang hebat. Sementara Yesus datang lahir di kandang domba. Bahkan juga dia mati disalibkan. Mereka berpikir kalau dia Tuhan, kenapa dia mau mati disalibkan? Kenapa nggak dilawan itu orang-orang yang membunuh dia? Selalu mereka memakai pikiran, mengedepankan pikiran yang sangat terbatas ini. Bukan kuat, bukan gagah, saudara. Bukan pasti tidak, bukan pintarnya otak kita. Tapi pertama-tama ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, kita terima kemuliaan Tuhan itu, kita terima Yesus itu dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Allah masuk dalam kehidupan kita. Kita bebas, kita merdeka, dan Dia bawa kita kepada kemuliaannya. Dan dari situ hati kita makin terbuka, mata kita makin terbuka, kita semakin mengerti. Pertama-tama hati kita harus kita buka, saudara. Sementara kita mengalami kehadiran yang akrab bersama dengan Yesus, yaitu kasih, kebenaran dan kuasa Allah melalui Roh Kudus, maka dihasilkan perubahan dalam hidup kita yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kolose 1 ayat 15 saya bacakan kepada kita semua. Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yaitu yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama di dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia,
dan oleh Dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian darahnya, dan oleh salib Kristus juga kami yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, jangan mau bergeser, tetap teguh, tetap sungguh-sungguh. Tuhan akan bawa kita mulai pada saat ini dan seterusnya kepada kemuliaannya. Tuhan akan bawa kita, saudara. Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaannya. Jangan mau bergeser, jangan mau digoyahkan. Berdirilah teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dia akan membawa kita, Dia akan memimpin kita kepada kemuliaannya, saudara. Dan mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dia akan membawa kita dari kebahagiaan kepada kebahagiaan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai kita nanti ke sorga, saudara. Jangan lepaskan sedikit pun. Tetap teguh, tetap percaya. Tuhan telah memanggil kita. Yang dahulu kita tidak mengerti, yang dahulu terselubung, yang dahulu kita buta, tapi sekarang mata kita telah dicelingkan, hidup kita telah dibaharuinya. Sekalipun ada hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tantangan-tantangan apapun, tapi percayalah kepada janji firman Tuhan. Pagi hari ini, saudara yang kasih, Dia yang telah menyelamatkan kita, saudara yang kasih. Sementara kita mengalami kehadirannya lewat persekutuan kita, lewat doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan, menjadikan kita menjadi akrab, menyatu dengan Tuhan, saudaraku, dalam kebenaran, dalam kasih, melalui Roh Kudus, maka dihasilkan, saudara yang kasih, perubahan yang begitu luar biasa dan menjadikan kita serupa dengan kaliknya, serupa dengan Kristus, kepada awal mula penciptaan rencana Tuhan. Apa dikatakan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ini yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita serupa dengan kaliknya, supaya kita menjadi segambar dengan Tuhan. Karena kita ini adalah mempelainya yang telah dipersiapkannya. Dia adalah mempelai Kristus, mempelai pria kita, dan kita adalah mempelai wanita itu. Marilah saudara yang kasih, kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tidak akan lama lagi mempelai pria itu akan datang. Biarlah saudara mempelai wanita dan mempelai pria itu seimbang, saudara, seimbang, sepadan. Dia adalah Kristus Yesus yang begitu mulia. Kita pun, saudaraku, pada saat ini dimuliakan. Jangan kita terus kanak-kanak secara rohani, tapi biarlah kita bertumbuh dewasa sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus Yesus yang serupa, segambar dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami adalah suratan Kristus yang dapat dibaca orang Tuhan. Selubung itu telah diambil dari kami. Kristus Yesus membebaskan kami. Kami adalah tulisan-tulisan yang dapat dibaca orang. Oleh karena kasih Kristus telah menyelamatkan kami, dan oleh karena Roh Allah bekerja dalam hidup kami, ada kebebasan, ada kemerdekaan, merdeka dari dosa, merdeka dari segala tekanan-tekanan iblis, merdeka dari penyakit,
merdeka dari segala kemiskinan. Kami bebas di dalam Tuhan. Kami bisa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kau Bapa yang ajaib bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Penuh kuasa Tuhan. Kau sanggup memberikan kami. Kau bawa kami kepada kemuliaan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Dia berkuasa, pulihkan kita. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Tak akan goyah, tak akan goyah. Sekarang tidak akan goyah selama-lamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya kami tidak akan goyah ya Tuhan. Roh-Mu ada di dalam hati kami. Kau bawa kami lebih dekat.
bagi Allah yang kudus. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah yang diberkati Tuhan, diberkati Tuhan dengan pujian, dimuliakan Tuhan dengan nyanyian, diberkati kau, diberkati Tuhan dengan pujian, dimuliakan kau Tuhan dengan nyanyian, dengan nyanyian kami, dengan nyanyian, dengan nyanyian, dengan nyanyian kami. Haleluya. Diberkatilah Engkau dengan nyanyian kami, diberkatilah Engkau dengan doa bagi kami, diberkatilah Engkau dengan persekutuan kami. Haleluya. Dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, betapa kami bersyukur kami boleh duduk diam, memuji, menyembah Engkau di bawah kaki-Mu. Kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah Bapa kami. Kami mengangkat hati kami, tangan kami dan wajah kami kepada-Mu, bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang telah membasuh menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih buat Roh-Mu Kau berikan di dalam kami. Roh-Mu membebaskan kami, dan Roh-Mu membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh-Mu meneguhkan kami, Roh-Mu menghiburkan kami, sehingga kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu. Mata kami dicelingkan, hati kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kau bawa kami kepada kemuliaan, Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami. Betapa kami harus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Teruslah Kau membawa kami dan menuntun kami kepada kemuliaan-Mu. Hari-hari yang kami lalui bersama dengan-Mu, kami berkemenangan Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mengasihi-Mu. Kami tidak melepaskan kepercayaan kami. Kami tidak bimbang dan tidak goyah. Kau berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Oh, aku percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, iman kami tetaplah kepadamu. Kami tahu
pujian kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Hatiku penuh dengan pujian, hatiku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku, kepadamu ya aku, kepadamu ya Allahku. Berikanlah pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kepadamu saja Yesus Kristus Tuhan kami yang duduk di tahta, kami persembahkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberkati kami. Bapa, sebagai orang-orang pilihan-Mu yang telah Kau panggil, Kau tebus, yang Kau jadikan menjadi anak-Mu yang mengasihi Engkau, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkatilah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari atas hari yang kami lalui, semakin Engkau perbaiki kondisi dan keadaan kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat pandemi yang sudah semakin melanda ya Tuhan. Terima kasih aktivitas kami semakin hari semakin membaik, dan keadaan ini semakin membaik ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami secara pribadi, hamba-hamba-Mu yang berdoa di doa pagi mulai pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari kita berdoa, kita serahkan bangsa negara kita ini saudara. Ada tanggung jawab khusus yang Tuhan berikan bagi kita berdoa untuk bangsa kita ini, supaya semakin baik, supaya semakin saudara bebas dari kondisi keadaan ini saudara. Jadi kita doakan saudara, PPKM saudaraku sudah semakin saudaraku sudah level 3 pada saat ini, dan sudah mulai bisa masuk beribadah kita besok ke gereja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk bangsa negara kita. Kami bersyukur setelah kami ditolong Tuhan di pagi hari ini, maka sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami pakai juga untuk membela bangsa negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kondisi keadaan yang semakin membaik. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah masyarakat kami, diberkatilah para medis kami yang telah bekerja keras ya Tuhan, dan membawa bangsa ini semakin baik. Terpujilah Tuhan, dan diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia yang disiplin dengan protokol kesehatan. Ajaib dan segala karya-Mu ya Tuhan. Apa yang kami alami pada saat ini, Tuhan, ini adalah semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tidak akan ada lagi muncul kluster-kluster yang baru. Dalam nama Yesus, Kau memberkati bangsa negara kami, memberkati kota-kota kami di mana kami berada. Dalam nama Yesus, dan memberkati
ibadah minggu. Kami berdoa berkatilah umat Kristiani supaya semua boleh memuliakan Tuhan. Yang sudah beribadah di gereja, Tuhan memberkati dengan segala kasih-Mu. Berkati para hamba-hamba Tuhan. Doa terus dinaikkan dari bangsa ini kepada-Mu ya Tuhan. Berkati doa yang dilakukan tiap-tiap hari oleh gereja-gereja untuk kami memohonkan belas kasihan-Mu supaya Tuhan memberkati bangsa negara kami. Dan doa yang dinaikkan secara bersama-sama oleh umat tebusan-Mu, yaitu umat Kristiani untuk besok hari. Pimpinlah semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin ya Tuhan. Tuhan memimpin seluruh jemaat supaya seluruh jemaat hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga terang kemuliaan Allah itu bercahaya dan semua orang dapat melihat kemuliaan Tuhan yang ada pada anak-anak Tuhan, pada orang-orang Kristen, sehingga mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih, semakin banyaklah orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat ini, baik melalui kesaksian gereja, kesaksian umat Tuhan, bahkan juga perjumpaan secara langsung mereka dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkata pada akhir zaman akan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, akan berbondong-bondong orang percaya kepada-Mu. Kami rindu tuayan yang besar nyata, dan Tuhan telah memampukan kami untuk menyambut tuayan yang besar itu, karena kami tahu sudah tidak lama lagi kedatangan Yesus. Biarlah kami bekerja dengan bersungguh-sungguh, biarlah kami Tuhan ikut dalam tuayan yang besar itu lewat doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dan lewat pekerjaan kami secara langsung menyaksikan Yesus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga mereka datang kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan kepada pendoa, dan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang akan membuka baik di YouTube, di Facebook lagi nanti Tuhan. Setelah kami selesai, Tuhan memberkati mereka. Selalu ada berkat Tuhan mengalir bagi mereka ketika mereka mendengarkan pujian penyembahan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan ini, Tuhan memberkati mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, pulihkan yang susah, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di mana mereka yang punya pergumulan, dalam nama Yesus, akan perekonomian mereka, atas kondisi kesehatan mereka, atas rumah tangga mereka. Kristus adalah jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian bagi Yesus Tuhan yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Segala puji syukur, hormat juga syukur kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita semua, serta persekutuan pimpinan hikmat kuasa, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus akan memberkati, mengurapi kita sepanjang hari ini. Keberhasilan, keberuntungan menjadi milik kita sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Tuhan
kita. Haleluya, selamat beraktivitas. Immanuel